Tether Investment mengumumkan melakukan investasi strategis pada Layer Zero Labs. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 11 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana bursa kripto Backpack membuat gelombang besar di industri aset digital. Platform yang didirikan oleh Armando Ferrante, mantan eksekutif FTX, mengumumkan rencana peluncuran token utilitas dengan mekanisme penguncian aset yang terikat langsung dengan ambisi IPO perusahaan. Langkah ini dirancang untuk menjawab masalah terbesar di dunia kripto, yaitu praktik predatory dumping, di mana tim internal atau investor awal menjual koin mereka secara massal ke investor retail segera setelah peluncuran. Dalam rincian tokenomics, Backpack menetapkan total pasokan sebanyak 1 miliar token. Kabar baiknya, 25% 250 juta token dari total pasokan akan langsung didistribusikan pada saat token generation event atau biasa disingkat dengan TGE. Siapa yang beruntung? Sebagian besar alokasi awal untuk pengguna setia sebanyak 240 juta token akan dibagikan ke peserta program Backpack Points, dan 10 juta token sisanya khusus untuk pemegang NFT Madlets. Pernyataan ini menegaskan posisi Backpack sebagai bursa yang lebih memprioritaskan komunitas dibandingkan keuntungan instan para pendirinya. Poin paling menarik dari strategi ini adalah kebijakan ketat bagi orang dalam. CEO Backpack, Armando Ferrante, menegaskan bahwa pendiri, karyawan, dan investor awal tidak akan mendapatkan alokasi token di awal peluncuran. Sebaliknya, jatah mereka terkunci dalam dua fase strategis. Fase pra-IPO 37,5%, token hanya akan dibuka jika perusahaan mencapai tonggak pertumbuhan milestone tertentu seperti ekspansi ke wilayah baru atau peluncuran produk inovatif. Yang kedua, fase pasca IPO 37,5%. Sisa token akan disimpan dalam treasury perusahaan dan baru bisa diakses 1 tahun setelah Backpack resmi melantai di bursa saham atau IPO. Ferrante menyatakan bahwa tim internal hanya boleh menikmati hasil jika mereka berhasil membawa perusahaan lulus ke pasar modal global. Tidak boleh mendapatkan kekayaan dari token sampai produk benar-benar sukses dan memiliki akses ke pasar modal paling liquid di dunia, ujarnya. Strategi radikal ini muncul di tengah kabar bahwa bursa sedang dalam pembicaraan untuk menggalang dana sebesar 50 juta dolar dengan valuasi mencapai 1 miliar dolar. Dengan mengikat token kesuksesan jangka panjang perusahaan, Backpack ini mencoba membangun standar baru kepercayaan di industri kripto pasca runtuhnya FTX. Untuk detailnya kalian bisa cek sendiri di sini. Ya, kemudian kita langsung saja lanjut ke berita yang kedua. Bitcoin OG Gareth Jin menarik 77 juta dolar dalam bentuk US dollar dari bursa Binance dan dialokasikan ke AAV. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Landscape media sosial terdesentralisasi mengalami guncangan besar setelah 5 tahun membangun Farcaster menjadi salah satu protokol sosial Web3 paling berpengaruh. Duo pendirinya, Dan Romero dan Varun Srinivasan, resmi mengumumkan langkah karir terbaru mereka yang mengejutkan. Pasca akuisisi Farcaster oleh Neinar, kedua tokoh tersebut langsung tancap gas dengan bergabung ke Tempo, sebuah startup blockchain yang berfokus pada infrastruktur stablecoin. Langkah ini menandai pergeseran fokus yang signifikan dari membangun jejaring sosial Farcaster ke revolusi sistem pembayaran global. Dalam pengumumannya, Dan Romero menyebut stablecoin sebagai peluang generational opportunity yang memiliki potensi adopsi massal luar biasa. Romero dan Srinivasan akan bekerja sama dengan tim Tempo untuk mewujudkan visi sistem pembayaran yang lebih cepat, murah, dan transparan. Tempo sendiri bukanlah pemain baru. Startup ini diinkubasi oleh raksasa pembayaran Stripe dan venture capital Paradigm, serta baru mengantongi pendanaan jumbo mencapai 500 juta dolar. Lantas bagaimana nasib Farcaster? Protokol sosial yang populer di kalangan komunitas kripto kini dibawa kendali penuh Neinar, perusahaan penyedia infrastruktur yang menjadi tulang punggung ekosistem Farcaster. Neinar mengakuisisi seluruh aset penting termasuk
termasuk kontrak protokol, repositori kode, hingga aplikasi utama Farcaster. Transisi ini dianggap sebagai langkah logis untuk keberlanjutan proyek. Mengutip melalui laporan yang ada, Merkle Manufactory, entitas di balik Farcaster, juga berencana mengembalikan modal investor 180 juta dolar. Langkah yang menunjukkan integritas pada pendirinya saat menyerahkan tongkat estafet. Bergabungnya Romero dan Srinivasan ke Tempo memberikan sinyal kuat bahwa narasi besar berikutnya dalam dunia kripto mungkin bukan lagi soal media sosial atau NFT, melainkan utilitas nyata stablecoin. Dengan dukungan teknologi Stripe dan keahlian mantan petinggi Farcaster, Tempo diprediksi akan menjadi pemain kunci yang membawa aset kripto ke arus utama. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri tweet dari Dan Romero di sini. Kemudian kita langsung saja lanjut ke berita yang keempat. Bitmain kembali mengalokasikan 140.400 Ethereum ke Coinbase Prime Batch Staking Deposit. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Tether Investment mengumumkan melakukan investasi strategis pada Layer Zero Labs. Untuk detailnya kalian bisa membaca sendiri di sini. Oke, kemudian saya langsung saja share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 91.380 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 216 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Selama kalian belum sering cuan dari market spot, jangan sesekali kalian mencoba untuk melakukan trading di market futures, karena hal ini sangat berbahaya bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 11 Februari 2026. Kalau kalian melihat di sini, Bitcoin dalam 24 jam terakhir terhitung mengalami sedikit penurunan hampir 1%. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain juga kurang lebih mengalami hal yang sama, yakni mengalami sedikit penurunan. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 11 Februari 2026, dan besok di tanggal 12 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Nantikan video selanjutnya, dan mungkin jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.